Bapak, Ibu dosen dan guru penilai video UPIN. Perkenalkan, nama saya Evarius Heru Pambudi Yuwono, mengajar di SMA Kolese Kanisius Jakarta. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 Universitas Prof. Dr. Hamka. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, selamat ketemu lagi dengan Bapak. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Bapak minta Adrian untuk memimpin doa. Silakan Adrian. Selamat pagi Pak Heru dan teman-teman. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu sepanjang semalam tadi, sehingga kami bisa beristirahat dan baik, dan pada pagi hari ini bisa bangun kembali dengan badan yang sehat. Berkatilah kegiatan pembelajaran ini agar bisa bermanfaat bagi kami, dan semoga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna dari pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Adrian. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak mau mengabsen dulu dan menyapa. Bapak ingin dengar suara kalian satu-satu. Pilihan hadir? Hadir, Pak. Mantap. Matthew? Hadir, Pak. Linaya? Hadir, Pak. Mantap. Yoga? Hadir, Pak. Oke. Alfian? Hadir Pak. Mantap. James? Hadir, Pak. Kenneth? Hadir Pak. Oke. Samuel? Hadir, Pak. Oke. Fritz? Hadir, Pak. Jason? Hadir, Pak. Oke. Adrian? Udah doa ya pasti hadir ya Adrian. Oke. Mahes? Hadir, Pak. Oke. Dilian? Hadir, Pak. Oke. Daniel? Hadir, Pak. Oke. Roland? Hadir, Pak. Oke. Sip. Rama? Hadir, Pak. Kok wajahmu hitam ya Ram ya? Yang kelihatan. Hanya shading-nya aja, Pak. Oke. Kelihatan gantengmu itu. Nah, teman-teman semua, Bapak izin share screen sebentar ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan gerak harmonik. Persamaan gerak harmonik. Nah, hari ini
kalian Bapak lihat itu wajahnya itu sudah ceria, sudah berseri-seri. Maka kalian siap untuk menggetarkan dunia ini dengan karya dan inovasimu. Tetapi sebelum kalian menggetarkan dunia, kalian harus ikuti segala proses yang berkaitan dengan penempaan hidupmu itu dengan baik. Karena dengan proses yang baik, pasti nanti hasilnya akan baik. Nah, maka teman-teman semua, sebelum Bapak lanjutkan, masih ingatkah kalian ketika di SMP, apa yang dimaksud dengan getaran? Coba Fritz. Masih ingat Fritz? Ya. Getarannya Pak, gerak yang apa Pak, yang bolak-balik itu Pak, yang Gerak isolasi gitu. Bagus, gerak bolak-balik. Lintasannya garis lurus apa tidak? Enggak Pak, Oh, enggak garis lurus. ada semacam kayak gelombang gitu Pak. Oh, itu kalau digambarkan di dalam, kalau sudah merambat. Ya kan? Nah, nanti kita lihat ya. Kamu tadi mengatakan gambarnya berupa gelombang. Nah, nanti kita lihat. Apakah garis lurus atau dia itu berupa garis melengkung. Kita lihat. Berikutnya. Yoga. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan periode? Periode itu waktu yang diperlukan, kayak waktu diperlukan sebuah benda untuk melakukan sebuah getaran gitu Pak, satu getaran penuh atau putaran penuh. Oke, bagus. Kalian sudah punya modal awal. Si Fritz tadi mengatakan getaran itu sebagai gerak bolak-balik melalui satu titik. Tetapi lintasannya dia belum yakin. Apakah garis lurus apa tidak. Yoga, periode itu sebagai waktu untuk melakukan satu getaran penuh. Nah, teman-teman semua, adapun pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang kamu capai adalah menganalisis hubungan antara gaya getaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini kognitifnya. Indikatornya apa? Kalian bisa memahami persamaan simpangan, kecepatan, percepatan, getaran di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keterampilannya melakukan percobaan gerak harmonik pada ayunan sederhana atau getaran pada pegas berikut presentasi serta besaran fisik. Indikatornya apa nanti? Kalian merancang percobaan tentang gerak harmonik pada kehidupan sehari-hari, misalkan bandul atau pegas. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Setelah kalian hari ini belajar dengan model PBL, maka kalian diharapkan dapat memahami persamaan simpangan, kecepatan, percepatan getaran, dan juga menganalisis persamaan simpangan, kecepatan, percepatan getaran, dan dapat merancang percobaan getaran harmonis dan pada kehidupan sehari-hari, misalkan pada ayunan sederhana dan pada pegang. Teman-teman semua, Bapak akan bagi kalian di dalam kelompok, ya. Bapak akan bagi kalian di dalam kelompok. Untuk kelompok yang pertama, nanti tutornya itu Parman, ada Yoga, Gabriel, Roland, Fritz, dan Rama. Kelompok kedua Dilan, itu ada Filian, Adrian, Alfian, JBL, Kenneth. Kemudian kelompok 3 itu Gibson, Matthew, Jason, Mahes, Binaya. Oke ya. Nah, atau biasanya kalau ini mau ada variasi ya nanti Daniel Parman kelompok 1, kemudian si Dilan kelompok 3, Gibson kelompok 2. Dan Bapak juga akan nilai kalian dari sikap kalian selama berdiskusi. Kemudian keterampilan dilihat dari hasil rancangan percobaan kalian yang kalian kumpulkan nanti dalam LKPD, dan juga penilaian kognitif kalian. Nanti kita lihat secara online, kita akan quizzes. Kemudian berikutnya teman-teman semua, di dalam kalian berdiskusi,
itu ada LKPD yang nanti bisa kalian lihat di dalam Google Classroom. Di sana jangan lupa juga silahkan kalian nanti presensi secara online. Kemudian ini ada LKPD-nya yang bisa kalian download. Kemudian materi mengenai gerak harmonik juga bisa kalian download di sana. Nah, teman-teman semua, adakah pertanyaan mengenai hal ini sampai di sini? Jelas semua? Kalau jelas, nah kamu itu cuma ngangguk-ngangguk aja. Binaya, jelas? Jelas, Pak. Mantap lah. Kalau begitu tanpa berpanjang waktu, silahkan kalian berdinamika di dalam kelompok. Bapak kasih waktu kurang lebih 15-20 menit. Silahkan kalian masuk di dalam room masing-masing. Yang akan kita bahas adalah LKPD yang ini. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas adalah yang ayunan anak-anak ini. Pertanyaannya adalah apakah si anak tersebut berbeda, tetapi kecepatan gerak tiap posisi tersebut sama gitu. Jadi ini kan kita lihat kan kayak anak-anak itu kan dalam ini kan ini anggap aja kayak tiangnya gitu ya. Tiangnya gitu melintang gitu ya. Kita lihat cara posisinya melintang gitu. Lalu anggap aja ini kursinya gitu ya. Lalu kan dia kayak bolak-balik gitu kan. Yang pertama anaknya itu ada di titik terjauh, satu lagi ada yang di titik ketimbang. Lagi anaknya ada di titik terjauh, ada yang di titik ketimbang gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah apakah tangan ketiga anak tersebut berbeda tapi kecepatan gerak tiap posisinya sama, menurut lu gimana? Kalau gue sih enggak, soalnya kan kayaknya kan selalu berubah-ubah gitu. Tapi menurut lu Pak gimana? Mungkin yang gitu bisa jawab gitu. Tiap titik itu ini ya, Le, kecepatannya berbeda-beda ya. Iya. Oke, nah yang lain bagaimana? Saya juga setuju, Pak. Oh, setuju. Oke, nah, silakan. Iya sih, harusnya sama sih. Kecepatannya harusnya sama, Pak. Oke, silakan dianalisis berikutnya. Oke, jadi kan karena kenapa berbeda-beda? Karena kan ini kan ada grafik. Kita kan grafik kecepatannya kan sama dengan kayak grafik sin atau grafik cos gitu ya. Nah, jadi kenapa kayak gitu? Bakal kita analisis di yang nomor 2 gitu. Jadi ceritanya ini lagi bermain tali dengan balok gitu. Jika balok tersebut diikat pada tali dengan panjang R meter, diputar berlawanan arah jarum jam, melingkar horizontal dengan kecepatan tinggi tetap gitu ya. Oke, jadi kita bisa bikin ini suku X dan suku Y-nya dulu. Ini apa aja, ini suku X dan ini suku Y. Berarti kita bisa menemukan itu ya, apanya sih, rumus si pangannya itu kan berarti kayak si pangannya bisa R sin theta gitu ya. Ini untuk sumbu Y ya, R sumbu Y itu
Berarti kalau X itu sama dengan R cos theta. R itu kan sama aja kayak amplitudo nggak sih? Iya nggak? Ya kurang lebih bisa lah. Jadi R itu bisa kita ganti menjadi A cos theta. Terus thetanya ini bisa diganti nggak sih menurut lo? Jadi Bisa. omega kali T kan? Iya. Pakai yang W kali T itu. Iya. Kali T. Ini. Jadi ini adalah rumus simpangan dari buah bandul sederhana gitu ya. Kalau yang ini Kelompoknya si Samuel. ya, Bagus sekali kalian. Dari tadi ngomong simpangan. Sebenarnya simpangan itu menyatakan apa sih, nih? simpangan itu menyatakan kayak ini sih jarak dari Jarak. titik pusat ke titik setimbang ke ini. Jarak titik setimbang ke bendanya itu. Oke, jarak dari titik seimbang ya. Bagus sekali. Pak. Selamat pagi. Oh, mantap. Bapak tanya dulu sebelum dilanjut. Kalian sudah diskusi mengenai simpangan toh? Iya, Pak. Nah, dari hasil simpanganmu pada arah sumbu Y, coba Bapak lihat. Oke, arah Y-nya itu oke, di A0, oke. Nah, ini X itu maksudnya arah horizontal ya, Le? Nanti tolong jangan itu ya kamu ya. Oh iya, iya. Sip. Oh iya, Pak. Oke. Y-nya sebagai R sin theta, bagus. Sekarang turun ke bawah. Wah, ini kamu cerdas. Kamu sudah mendapatkan bahwa V selalu tegak lurus dengan garis singgung, bagus. Sedangkan V itu nilainya sama dengan omega kali R. Oke, mantap. Nah, sekarang coba kalian gambarkan kecepatan pada setiap titiknya. Yuk, silahkan. Bagus, kelompoknya sudah mantap. Oke, jadi kalau di A, setahu gue ini kecepatannya kan arahnya kan ke tegak lurus kan ya, jadi arahnya tuh ke atas sini. Ya, Kira-kira arahnya kan Ya, ke sini. naik. Ya. Hmm. Kalau jadi kita tulis dulu yang VY, bentar. Oh, kalau diproyeksikan ke sumbu Y iya, Pak. Iya, nah itulah yang dimaksud dengan gerak harmonik. Itu hanya proyeksi salah satu sumbu di dalam, jadi gerak melingkar yang diproyeksikan dalam satu sumbu, bisa X, bisa Y. Jadi terjawab ya hipotesis awalmu tadi ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Sekarang Bapak mau ke yang bawah. Diturunin lagi ke kecepatan, Pak. Nah, Rama, simpangan Iya, Pak. simpangan tadi dalam arah sumbu Y itu sebagai A sin omega T. Kamu sudah menentukan itu. Nah, sekarang kecepatan pada arah sumbu Y-nya itu dinyatakan sebagai apa? Pada sumbunya berarti arah ke atas ya, Pak? Arah vertikalnya, Pak? Arah vertikalnya berarti? V cos theta, Pak. Berarti omega. Ya, lanjut. Omega R cos kali omega T, dan bisa diperpanjang lagi menjadi omega A kali cos omega T. Oke, bagus. Pintar sekali. Bagus, mantap. Nah, silakan dilanjutkan mengenai percepatan dan juga ini ya, hasil rancangan daripada percobaan. Sip, diskusinya mantap sekali. Selesai untuk bagian pertanyaan-pertanyaan yang dari nomor 2 sampai nomor 4. Sekarang rencananya kita mau bahas pertanyaan selanjutnya sama mungkin uang nomor 4, Pak. Coba gimana? Oke, saya share screen ya, Pak. Ya. Jadi ini nomor 4 tadi, kalau pembahasan ada di sini, kan sering kita ketahui AS-nya ke arah pusat, titik pusat putaran. Terus tinggal kita sesuaiin aja, Pak, sama sudut-sudutnya. Oke. Sebentar, Bapak mau tanya dulu. Dilihat. Kamu sumbu Y-nya tadi, pada saat simpangan nomor 1, kamu dalam arah vertikal, Y-nya kamu nyatakan sebagai apa? Kalau di sini kita tulisnya min AS, Pak. Mas titiknya bukan maksudnya. Oh, yang itu loh, yang komponen Y-nya itu sebagai A sin omega T nggak? Iya nggak? Maaf, Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Saya kurang paham konteksnya, Pak. Pada poin yang pertama, poin yang kedua, mengenai simpangan. Kamu Y-nya itu dapatkan sebagai R sin theta nggak? Titik B ya, Pak. Yang nomor sebelumnya, Bil. Yang nomor 2. Nomor 2. Bapak nomor. Ini ya, Pak. Ini nomor 2. Oke, bagus. Kamu mendapatkan
R sin theta. Bagus. Sekarang coba ke berikutnya. Nomor 3. Ini Pak, yang sebelah Itu kiri. adalah P cos theta. Sip. Sekarang yang nomor 4, Bapak lihat lagi. Kamu mendapatkan AS sin omega T. Nah, AS-nya itu bisa kamu ganti menjadi apa? Omega kali R kuadrat ya, Pak? Omega Omega kuadrat kali R. Oh ya, omega. kuadrat dikali dengan R. Bagus. Sehingga persamaan percepatannya kamu nyatakan sebagai apa? Berarti kayak contohnya kalau AY ini jadi yang min omega kuadrat R itu bukan sih Pak ya rumusnya? Iya, Berarti berarti lanjutin sin omega T. bagus. Berarti kamu menentukan bahwa simpangan itu sebagai fungsi sinus pada arah sumbu Y yang vertikal, kecepatan sebagai fungsi kosinus, sedangkan percepatan sebagai fungsi sinus. Kamu sudah menentukan Y sama dengan A sin omega T, kecepatannya V sama dengan omega R cos omega T, A-nya omega kuadrat A sin omega T. Mantap, cocok, bagus. Yang rancangan percobaannya sudah atau belum, nih? Tadi Filan sudah punya ide gambaran ya Pak. Mungkin Filan kalau mau ngomong bisa buka mic. Coba, silakan. Oke, Pak. Coba rancangannya, bagus. Saya mikirnya gini, Pak, kayak kita bikin percobaan biasa tentang bandul gitu, Pak, yang kita beda-bedain radiusnya, jadi kayak ada yang 5 cm, ada yang 10 cm, nanti tinggal menentukan V-nya besarnya berapa sama sentripetalnya besarnya berapa, Pak, gitu, Pak. Cara menentukan V-nya pakai apa? Kalau itu belum terpikirkan sih, Pak. Nah, harus dipikirkan itu. Ini kan mengenai gerak melingkar ya. Gerak melingkar itu berarti dia putaran. Putaran berarti nanti dalam sudut toh. Ya. Nah, kecepatan itu kan putaran per waktunya. Maka itu yang harus kalian pahami. Oke? Nah, itu yang pertama. Jadi bisa cari untuk menentukan kecepatannya, cari sudut dan waktu. Terus berikutnya tadi R-nya bagaimana kamu ukur, Lin? Bisa diukur dengan menggunakan penggaris, Pak. Kayak tali gitu, Pak. Tali gitu diukur pakai penggaris, nanti tinggal diikat, Pak. Oke. Judulmu tadi mau apa? Percobaanmu Maksudnya, tentang apa? Percobaanmu tadi kira-kira tentang apa? mengukur V dan percepatan sentripetal dengan menggunakan radius yang berbeda-beda. Oke. Ya, bagus. Nanti itu silahkan dituliskan di dalam bentuk tabel, datanya mau seperti apa biar gampang di dalam pelaporannya ya, Lea. Oke, tapi kamu kelompok ini bagus, ini sudah bisa menentukan persamaan simpangan, kecepatan, dan kecepatan di dalam gerak harmonik atau seringkali dikatakan sebagai getaran. Oke, sip, silakan diskusinya dilanjutkan. Oke. Oke, jadi persamaan simpangannya itu kan adalah jarak dari titik setimbang ke ini kan ke apa sih benda ke titik setimbang gitu. Nah, kita analisis pada sumbu dan Y pada titik A ini simpangannya itu pada sumbu X itu R, pada sumbu Y itu adalah 0. Lalu yang pada titik B kita proyeksikan titik jarak dari simpangannya ini menjadi R cos theta dan R sin theta gitu ya. Jadi karena ini dekat sudut berarti ini pada sumbu X ini adalah R cos theta gitu karena ini dari sini ke sini gitu. Lalu yang ini adalah yang ke sini itu R sin theta gitu, yang dari di sini ke titik B. Proyeksinya seperti itu. Lalu pada titik C itu pada sumbu X-nya itu 0, lalu pada sumbu Y-nya itu adalah R. Di mana ini adalah titik maksimum pada sumbu Y gitu ya. Lalu yang pada titik D itu kita proyeksikan lagi seperti yang tadi di theta-nya ini R cos theta-nya itu X min R cos theta gitu karena dari sini ke sini.
arahnya ke sumbu negatif. Lalu yang pada sumbu Y ini adalah R sin theta tetap karena tetap di kuadran 2 gitu ya. Yang terakhir di sini pada titik E simpangannya mengalami simpangan minimum, itu berarti ini min R, dan pada titik E itu pada sumbu Y itu 0 dan pada sumbu X itu min R. Berarti kita bisa menemukan persamaan simpangannya adalah R cos theta, dan R itu bisa diganti dengan amplitudo karena titik terjauh, dan theta itu sama dengan omega dikali T gitu. Jadi didapatkan persamaan simpangan pada sumbu X adalah A cos omega kali T, dan pada sumbu Y adalah A sin omega kali T. Gitu sih, Pak. Oke, untuk kelompok yang lain, kelompoknya Parman dan juga Dilian, ada perbedaan dengan apa yang disampaikan Samuel? Untuk kelompok 3 aman, Pak. Oh, sama? Kelompok satu aman, Pak. Wah, bagus. Mantap. 3 kelompok benar semua. Nah, sekarang Hasil presentasi, bukan hasil presentasi, hasil diskusi saya, Pak. Ini tuh untuk kecepatannya. Untuk kecepatannya ini sebenarnya tegak lurus dengan R ya. Jadi akhir-akhirnya jika R-nya kita misalnya 0 nih, kita akhir-akhirnya R-nya jadi bukan V-nya itu jadi V-nya itu jadi V gitu. Jadi misalnya kalau di titik A, ini kan sebenarnya kalau di titik A, kalau di simpangannya itu kan sebenarnya kan 0. Tapi karena ini tegak lurus, jadi akhir-akhirnya V-nya di posisi A-nya itu sama dengan V ke atas. Sehingga V-nya V dan Vx-nya itu 0. Pada titik B, arah V-nya itu arahnya itu ke sini. Sehingga ini bisa dibagi menjadi Vx dan Vy. Tetanya itu di sini, sehingga Vx-nya itu min V sin theta, min karena arahnya itu ke kiri, dan untuk yang VY-nya itu cos karena arahnya itu ke atas. Oke, bagus. Sampai di sini dulu. Kelompok Dilian dan kelompok Samuel sepaham atau ada yang berbeda? Kelompoknya Samuel sepaham dengan kelompoknya Parman? Paham, Pak. Kita sama, Pak. Oke, Dilian? Paham juga, Pak. Oke, bagus. Sekarang pertanyaan Bapak, apakah betul di dalam sumbu Y ketika simpangannya itu sebagai A sin omega T, maka kecepatan pada sumbu Y berdasarkan apa yang disampaikan Parman itu mendapatkan persamaan apa, Lek? Dari sini. Dalam arah sumbu Y. Coba kalian lihat di tabelnya Parman. Ini sebagai fungsi cos atau sebagai fungsi sin? Cos, Pak. Cos. Berarti V-nya nanti sebagai VY-nya sebagai V cos omega T. V-nya sama Parman diganti sebagai omega R. Jadi persamaan kecepatan pada simpangan bisa dikatakan sebagai VY sama dengan omega A cos omega T. Sip, mantap, bagus kalian. Sekarang Parman mantap ya kelompoknya ya. Oke, Pak. Ya, sip, berikutnya. Kita baca dari sini teksnya. Jadi kalau dijelasin ulang kurang lebih soalnya sama kayak sebelumnya, bergerak arah jarum jam, tapi kita mulai dari arah sentripetalnya. Percepatan sentripetal maksudnya AS. Nah, AS itu selalu menuju ke tengah ke pusat lingkaran. Itu ada di soalnya juga. Jadi pertama kita gambar AS begini. Ini min AS, ini AS. Atau mungkin digambar nggak tulis min ya. Lalu selanjutnya, mungkin kita bahas dulu AS itu sebenarnya bisa dibilang juga samaannya mengikuti kali R. Benar ya kalau nggak salah. Mungkin kalau ada yang nggak setuju, bisa langsung buka mic aja. Kelompok lain bagaimana pendapat? Oke lah, kamu itu anggu aja. Oke lah. Lanjut. Mantap. Oke, terus berarti kalau kayak gitu sudutnya 0, kita isi 0 nih ya. Lalu sama ini min AS karena ke kiri. Sebenarnya udah gitu aja. Sama kayak setelahnya. Karena ini theta, kita harus buat jadi kayak bentuk vektor gitu. Dan kenapa ke dalam nggak keluar? Karena
percepatan sentripetal itu selalu ke pusat buatan ya, sama kayak di soal. Jadi ini min AS sin theta karena arah vertikal di bawah sini, minus karena arah ke bawah, dan ini min AS cos. Terus seperti setelahnya, ini ke bawah 90 min AS 0, terus 80 min theta, dan ini min AS sin 0. Y-nya masih sama, karena kalau kita lihat ini juga arahnya masih ke bawah ya, Y-nya. Lalu terakhir, ada E. E ini arahnya ke kanan. Jadi, sebenarnya ini cuma kita balik dari pilihan yang A, dari titik A. Nolnya sama, tapi AS-nya kali ini bukan negatif, melainkan positif nilainya. Mungkin beberapa persamaan aja, yang tadi juga baru dijelaskan kebetulan. Kalau di dalam sumbu Y, persamaan AY itu sama kayak min AS sin theta kan. Kalau kita lihat, AY min AS sin theta. Kalau kita urain lagi, karena AS rumusnya ini jadinya min, ya, mungkin luar biasa. Min omega kuadrat kali R, lalu dikalikan dengan sin theta. Theta ini kan sebenarnya bisa kita taruh omega T. Sama kayak AX, AX juga ada persamaannya. AS cos theta, ini tergantung arahnya. Dan bisa juga kita ubah bentuk W2R sama omega T. Omega kuadrat R sama omega T. Jadinya omega kuadrat R cos omega T. Kurang lebih itu aja untuk nomor 4. Bagus. Oke, terus? Dengan T 2pi akar M per K. Nah, ini tadi belum sempat ketulis. Nah, ini ada buat ininya kita bisa nyari konstanta Pegas. Terus kita itu ada M-nya, masa bendanya itu sebagai variabel bebas, dan kita nyari T atau waktu itu variabel variabel apa ya? Yang kamu ubah-ubah nggak? Yang diubah masa atau variabel yang terukurnya, yang periodenya? Masa. Masanya yang kamu ubah-ubah, berarti periodenya kan nanti tinggal dari variabel yang terikatnya, toh? Oh iya Pak, benar, variabel terikat berarti. Bagus, mantap. Bapak tanya lagi, Terus, masa ngukurnya pakai apa? Periode ngukurnya pakai apa? periode tuh stopwatch bukan sih Pak? Oke, stopwatch. Bagus. Mantap perancangannya. Jadi tujuannya mau mencari konstanta Pegas, variabel yang diubah masa, dan terikatnya adalah periode. Nanti silakan di dalam bentuk tabel bisa kita lakukan minggu depan. Tadi RAM, yuk. VY-nya sebagai apa? Halo Pak, maaf tadi kayaknya ada error Pak. Oke. V cos theta Pak. Ya, berarti nilainya sama dengan berapa? Nilai, maksud Bapak itu turunannya ya Pak? Bukan, maksud Bapak gini. Kalau Y sama dengan 0, berarti kan sin omega T sama dengan 0. Nah, sudutnya yang nilainya 0 itu kan 0 derajat. Ya toh? Nah, kalau kan di dalam fungsi kecepatan, berarti nilai cos 0 itu berapa? V, Pak. Bagus. Maka ini bisa diganti sebagai omega A. Ini atas sebagai V maksimal. Sedangkan A-nya sebagai fungsi sin lagi. Maka nilainya berapa, Le? Masukin fungsi sin 0. 0 toh? Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, ada nggak hubungan? Kalau kamu lihat sekarang antara percepatan dan simpangan. Lihat. AY sama dengan omega A sin omega T. Nilai A sin omega T kan bisa diganti sebagai min omega kuadrat Y. Betul? Mudah? Nah, sekarang bagaimana hubungan antara kecepatan dan simpangan?
kita punya bahwa V sama dengan omega A cos omega T. Bapak kuadratin sekarang. V kuadrat sama dengan omega A kuadrat cos kuadrat omega T. Guru matematika bersabda bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Betul ya? Maka Samuel jangan ketawa-ketawa kamu. Ini Bapak ganti 1 min sin kuadrat omega T. Oke? Buka kurungnya. Bapak punya omega A kuadrat min A kuadrat sin kuadrat omega T. A kuadrat sin kuadrat omega T bisa diganti dengan Y kuadrat nggak? Bisa, Oke, Pak. mantap. Berarti Bapak punya, berarti V-nya bisa kita nyatakan sebagai omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, teman-teman semua, ini yang kita bisa peroleh hari ini. Sekali lagi, simpangan sebagai dalam arah vertikal, Y sebagai A sin omega T, kecepatannya sebagai omega akar A cos omega T, atau bisa juga dinyatakan dalam omega akar A kuadrat min Y kuadrat, sedangkan percepatannya itu dinyatakan sebagai min omega kuadrat A sin omega T atau min omega kuadrat Y. Kecepatan akan maksimal kalau nilai sinnya sama dengan 1, cosnya juga sama dengan 1. Oke teman-teman semua. Oke. Sudah bisa kita mulai ya. Oke. Dan untuk kelompok, Bapak apresiasi semua kelompok Dilian, Daniel, dan Samuel bagus sekali dalam diskusi. Kalian bisa menemukan sendiri bagaimana persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatannya seperti apa. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup, kita akhiri. Siapa yang ingin menyampaikan perasaan pembelajaran hari ini yang didapatkan seperti apa? Mungkin Fritz bisa mewakili. Ya Pak. Jadi dari pembelajaran hari ini Pak, saya bisa mempelajari bahwa dalam setiap rumus itu pasti kayak ada latar belakangnya gimana cara rumus itu bisa ditemukan. Terus dari sisi pembelajaran juga Pak, kayak dalam belajar itu kerjasama itu kayak jadi kerja kelompok itu sangat membantu juga Pak dalam memahami suatu materi Pak. Itu aja Pak. Mantap. Sudah memahami persamaan simpangan, kecepatan, percepatan dalam gerak harmonik ya? Iya Pak. Oke, ya sudah Fritz. Kamu sebagai hadiah lagi, silahkan pimpin doa penutup hari ini. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Bagaimana pengembangan, penerapannya getaran ini di dalam materi yang lebih dalam lagi, dan juga kita akan mempraktekkan rancangan percobaan yang sudah kamu susun hari ini. Yuk Fritz, silahkan pimpin doa. Ya. Bapak, Bapak Guru, dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Tuhan yang Kudus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami Tuhan di pagi hari ini untuk belajar mengenai gerak harmonik sederhana Tuhan. Kami sungguh berharap ya Tuhan supaya dari pembelajaran hari ini Tuhan kami dapat berkembang di masa depan dan menjadi pribadi yang dapat dimanfaatkan ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, kalau mulia, kalau kuasa ya Tuhan. Ya amin. Dan Bapa dan Tuhan yang Kudus. Oke, terima kasih anak-anakku. Ingat, kita dalam masa pandemi selalu jaga kesehatan, jaga kondisi. Tadi Bapak dengar chat dari Gabriel, dia lagi tes PCR, semoga hasilnya baik. Dan teman-teman jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Salam sehat untuk hari ini, sampai ketemu lagi. I need to know if you are fine. I know I'm running away from moments. What am I becoming?